re sopa teman ini nama lomo na letei famasi di watai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa ku sudah kemana si runtuh si gibe bang si bawa ya iqbal Usman di channel Rogi Tule. Nah, di video kita kali ini memulai bahas yang dari itu nenek malomo. Ceritanya nenek malomo, bagaimana dia mengolah kerajaan Sidendan Rapang pada saat itu, bagaimana sikap dia untuk menghadapi sesuatu, untuk mengatasi sesuatu, untuk memecahkan sesuatu. Nah, berawal dari pada saat itu Sidendan Rapang, nenek malomo ini sebenarnya namanya adalah Lapagala. Nenek malomo itu adalah gelar. Nenek artinya orang yang dituakan, karena masyarakat Bugis pada umumnya tidak mengenal kata kakek. Kalau kakek itu nenek laki-laki, kalau perempuan nenek makunrei, nenek burane, nenek makunrei. Nah, nenek ini artinya orang yang tua, orang yang dituakan. Kemudian malomo itu mempermudah. Nah, itulah gelar yang diberikan kepada nenek malomo. Nah, pada saat dia gencar-gencarnya berhasil membuat tanah Sidendan Rapang menjadi subur, hingga masyarakat bangga pada saat itu, dia mulai menanam padi, membajak sawah, menanam padi, sampai pada waktu ketika hendak panen, hampir panen, tiba-tiba Sidendan Rapang pada saat itu mengalami yang namanya kemarau panjang. Mengalami kemarau hampir 3 tahun kemarau. Nah, disitulah semua masyarakat mengeluh. Nenek malomo pun juga akhirnya mengeluh karena kenapa dia pusing memikirkan kenapa ini bisa terjadi. Dia berjalan mengelilingi sawah, dia melihat orang-orang masyarakat di sana pada saat itu semua menderita. Hampir persediaan makanan pada saat itu sudah hampir habis. Nah, ketika itu karena nenek malomo ini sebagai penasehat kerajaan atau pembicara kerajaan, dia memerintahkan untuk mengumpulkan semua orang, mengumpulkan semua rakyat di satu tempat. Dia ingin membicarakan apa sebenarnya persoalan ini, kenapa kita bisa diberikan musibah seperti ini. Nah, pada saat berkumpul, nenek malomo mengatakan bahwa apakah ada yang pernah melakukan kesalahan di tempat ini? Tidak ada yang maju. Dan pada akhirnya satu orang anak, satu orang remaja maju dan berkata, mungkin saya adalah penyebab semua ini. Dan yang berdiri itu, yang maju, tidak ada lain adalah anak dari nenek malomo sendiri, anak dari Lapagala ini. Berdiri, dia mengatakan bahwa saya pernah pada saat membajak sawah, mata dari, atau ke dalam bahasa Bugisnya salagana, polo ya junna, patah, kayunya patah. Kemudian dia pergi ke kebun, di kebun tetangganya untuk mengambil sebilah kayu tanpa meminta izin. Kemudian dia pakai, dia pasang. Dan ketika itu respon dari nenek malomo itu ternyata luar biasa. Nenek malomo mengatakan bahwa kamu harus dihukum, kamu harus menghadap ke dewan adat, kamu harus dihukum. Dan hukumannya adalah hukuman mati. Dan pada saat itu semua rakyat pada saat itu
berprotes bahwa dengan teganya kamu mengorbankan anakmu hanya karena sebilah kayu. Akan tetapi Nenek Malomo mengatakan, ada temakiana temakiepo, ada tidak memandang anak dan ada tidak memandang cucu. Ketika dia bersalah, dia harus dihukum. Dan ketika acara untuk penghukuman mati anaknya ini, ketika orang semua keluar, anaknya ingin digiring, tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat. Dan pada saat itu Nenek Malomo langsung berkesimpulan bahwa inilah memang penyebab kenapa Allah menurunkan musibah kepada tanah Sidendai Rapang. Nah, pada saat itu masyarakat ketika bertanya kepada masyarakat luar, bertanya kepada Nenek Malomo tentang bagaimana dia mengelola Sidendai Rapang bisa menjadi subur seperti ini, timbullah satu ungkapan yang sampai sekarang sering kita dengar, reso teman ini nama Lomo naletei famasi dewatai. Hanyalah kerja keras dengan keikhlasan yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dari kesimpulan dari cerita ini, bahwa yang bisa kita di sini dari segi cara kepemimpinan Nenek Malomo dalam memimpin memangku satu jabatan, itu yang dipegang erat itu adalah ada temakiepo, ada tidak memandang anak, tidak memandang cucu. Kalau anaknya bersalah, ya harus dihukum, harus mematuhi, mengikuti prosedur hukum yang ada. Nah, ini yang harus dicontoh pejabat-pejabat yang ada pada sekarang ini. Nah, oke sapoku oleh si Konero Kapang ramping masalah ceritanya Nenek Malomo mari dingi terinspirasi, terutama sapo-sapoku yang ingin menjadi pejabat. Selamat kinato para salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.